Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yumianti Allen, NPM 33220026. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang sudah diberikan oleh ibu dosen untuk memenuhi nilai tugas sosiologi pendidikan. Langsung saja. Nomor 1, sejarah perkembangan ilmu sosiologi pendidikan di dunia. Jawab. Pertama, awal perkembangan pada abad ke-19. Pada abad ke-19, sosiologi pendidikan mulai berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial yang terjadi akibat evolusi industri. Yang kedua, tokoh-tokoh awal yang memberikan kontribusi penting dalam Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Mereka mengkaji hubungan antara pendidikan dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, perkembangan pada abad ke-20. Pada abad ke-20, sosiologi pendidikan semakin berkembang sebagai disiplin ilmu yang bermandiri. Yang kedua, berbagai teori dan konsep sosiologi pendidikan dikembangkan seperti teori fungsionalisme, struktur, teori konflik, dan teori interaksionalisme simbolik. Tiga, tokoh-tokoh penting pada masa ini antara lain Tal-Chalk, Parsons, Pierre Bourdieu, dan Basil Bernstein. Nomor 3, perkembangan kontemporer. Pada masa kontemporer, sosiologi pendidikan semakin memperluas cakupan kajiannya. Kedua, isu-isu seperti keadilan dan inklusi sosial dalam pendidikan menjadi fokus utama. Ketiga, pendekatan-pendekatan baru dalam sosiologi pendidikan juga bermunculan seperti teori kritis, feminisme, dan postmodernisme. Secara keseluruhan, sejarah perkembangan sosiologi pendidikan menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini terus berkembang serius dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sosiologi pendidikan kini menjadi alat penting untuk memahami dan memperbaiki sistem pendidikan di berbagai negara. Soal nomor 2, sejarah perkembangan ilmu sosiologi pendidikan di Indonesia. Jawab. 1. Awal perkembangan 1950 sampai 1960-an. Sosiologi pendidikan di Indonesia mulai berkembang pada awal kemerdekaan sekitar tahun 1950-an. Kedua, pada masa ini sosiologi pendidikan masih merupakan cabang ilmu yang belum berkembang secara mandiri. Yang ketiga, kajian-kajian awal lebih berfokus pada hubungan antara pendidikan dengan struktur sosial dan perubahan sosial. Nomor 2, perkembangan di era 1960 sampai 1980-an. Pada era 1960-an hingga 1980-an, sosiologi pendidikan mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius. Yang kedua, berbagai penelitian dan kajian dilakukan untuk memahami fenomena pendidikan diberi perspektif sosiologis. Ketiga, isu-isu seperti kesetimbangan akses pendidikan, peran dalam reproduksi sosial, dan pendidikan untuk membangun menjadi fokus utama. Yang ketiga, perkembangan kontemporer 1980 sampai sekarang. Pertama, sejak era 1980-an hingga sekarang, sosiologi pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan memperluas cakupan kajiannya. Yang kedua, isu-isu seperti keadilan, kesetaraan, inklusi sosial dalam pendidikan menjadi perhatian utama. Yang ketiga, pendekatan interdisipliner semakin diadopsi dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi, antropologi, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya. Yang keempat, sosiologi pendidikan juga semakin terlibat dalam upaya-upaya reformasi dan inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Secara keseluruhan,
Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa disiplin ini semakin penting dalam memahami kompleksitas fenomena pendidikan dan perannya dalam transformasi sosial di Indonesia. Baik, inilah hasil presentasi dari saya. Jika ada kata salah mohon maaf. Terima kasih.